萧家，萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天边俯瞰着世界无边无边。Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Xiao Yan mengusap gulungan hitam gelap ini dengan tangannya dan menghela nafas lembut. Sosok wanita muda yang seperti lotus yang elegan itu perlahan muncul di pikirannya dan tidak dapat dihapus. Sun Er, tunggu aku. Xiao Yan bergumam pelan saat dia menggelengkan kepalanya dengan seluruh kekuatannya, membuang semua emosi keluar dari kepalanya. Setelah itu, dia melemparkan semua perhatiannya ke gulungan berwarna hitam di tangannya. Bagaimana saya harus membukanya? Xiao Yan merajut alisnya saat dia membalik gulungan itu ke atas dan ke bawah. Itu pasti tidak mungkin untuk membuka paksa hal semacam ini. Kalau tidak, dia akan menyesal jika dia merusak benda itu di dalam. Xiao Yan merenung lama sebelum pikiran melanda pikirannya. Dia mencoba manuver Douqi di dalam tubuhnya dan membulatkannya di atas gulungan itu. Sesuatu yang aneh terjadi pada saat benang pertama Douqi membuat kontak dengan gulungan hitam gelap itu. Dia menyadari bahwa Douqi benar-benar diserap oleh gulungan itu. Xiao Yan merasa sedikit tertegun pada situasi ini. Dia segera menenangkan emosinya saat pikirannya bergerak. Suatu jumlah yang tak putus-putus dari Douqi mulai melonjak keluar dari tubuhnya sebelum bergerak di sepanjang lengannya dan menuangkan ke dalam gulungan hitam gelap itu. Tidak ada banyak aktivitas setelah sejumlah besar Douqi dituangkan selain cahaya redup yang dipancarkan di permukaan gulungan hitam gelap menjadi sedikit lebih kaya. Namun, Xiao Yan tidak cemas. Karena Sun Er mengatakan bahwa seseorang membutuhkan kekuatan Douang untuk membukanya, itu tidak akan terlalu sulit baginya untuk membukanya dengan kekuatannya saat ini. Penuangan dalam Douqi berlanjut selama total setengah jam atau lebih. Ekspresi Xiao Yan secara bertahap menjadi serius saat dia menuangkan Douqi dengan cara yang tidak pernah berakhir ini. Keanehan gulungan hitam gelap ini agak melebihi harapannya. Retak, gulungan hitam gelap, yang tidak memiliki banyak reaksi sebelumnya, tiba-tiba mengeluarkan suara, retak, lembut sementara pikiran itu berlama-lama di hati Xiao Yan. Meskipun suara ini sangat redup, itu masih memasuki telinga Xiao Yan. Dia melemparkan tatapan terkejutnya ke gulungan hitam gelap. Pada saat ini, permukaan gulungan sudah retak terbuka, membentuk garis retakan kecil. Suara retak yang dia dengar sebelumnya dipancarkan dari dalam. Dengan kesuksesan ini, Xiao Yan akhirnya meletakkan kekhawatiran di dalam hatinya. Kekuatan penuh Douqi melonjak seperti toren dari setiap sudut tubuhnya. Akhirnya, itu dituangkan ke dalam gulungan hitam gelap di bawah kendali Xiao Yan. Setelah menuangkan lebih banyak Douqi, garis retak di permukaan gulungan hitam secara bertahap meningkat. Ada cahaya berwarna keemasan samar yang merembes keluar dari antara garis retakan. Ketika gelombang kuat lain dari Douqi dituangkan ke dalam gulungan itu, Xiao Yan tiba-tiba menyadari bahwa kemampuan gulir untuk menyerap Douqi tampaknya telah benar-benar menghilang. Segera ia melihat bahwa garis retak pada gulungan itu dengan cepat menyebar sebelum akhirnya menutupi seluruh gulungan. Cahaya keemasan yang cerah tiba-tiba melesat keluar dari gulungan itu seketika tertutupi garis-garis retakan. Intensitas cahaya itu adalah sesuatu yang menyebabkan mata Xiao Yan merasakan sakit yang menusuk. Itu memaksanya untuk memiliki sedikit pilihan tetapi dengan cepat menutup matanya. Bang bang bang. Gulungan hitam gelap tiba-tiba retak terpisah saat Xiao Yan menutup matanya. Sekelompok besar cahaya keemasan melesat keluar dan menerangi seluruh ruangan rahasia sampai warnanya menjadi emas terang. Itu sangat indah. Xiao Yan buru-buru membuka matanya ketika dia mendengar suara gulungan itu retak.
Dia melihat gulungan yang rusak di tanah dan tidak punya waktu untuk meratap ketika dia menemukan sekelompok besar cahaya keemasan yang tersisa di udara di depannya. Ada sesuatu yang menggeliat di dalam cahaya keemasan. Dalam sekejap, sepertinya itu semacam tulisan. Tulisan ringan emas ini memberi Xiao Yan perasaan pusing saat dia melihatnya. Dia buru-buru mengalihkan pandangannya ke samping dan perlahan mengulurkan tangannya ke depan sebelum akhirnya menempatkannya ke dalam gugus cahaya keemasan. Kelompok cahaya keemasan juga mulai menggeliat dengan intens saat Xiao Yan mengulurkan tangannya ke dalamnya. Ini diputar segera sebelum akhirnya berubah menjadi cahaya keemasan yang menembak langsung ke kepala Xiao Yan. Lampu emas memasuki kepala Xiao Yan tanpa perlawanan saat itu membuat kontak. Xiao Yan tiba-tiba mencengkeram kepalanya dan memekakkan tangisan yang menyedihkan saat cahaya keemasan memasuki kepalanya. Kepalanya tampak seolah-olah sejumlah benda yang tak terhitung jumlahnya dituangkan ke dalamnya dengan paksa, menyebabkannya memiliki perasaan yang meningkat di mana ia akan meledak. Namun, rasa sakit dari perasaan yang meningkat ini datang dan pergi dengan cepat. Rasa sakit yang intens secara bertahap menghilang dalam 10 detik singkat. Seluruh tubuh Xiao Yan tampak menjadi lemah setelah rasa sakit yang hebat menghilang. Dia memiringkan kepalanya dan jatuh ke tempat tidur. Dadanya naik dan turun berulang kali, dan wajahnya membawa putih pucat. Jelas, cahaya keemasan yang telah memasuki pikirannya sebelumnya telah menyebabkan dia menderita sedikit. Sialan! Apa sebenarnya benda ini? Xiao Yan baru pulih setelah berbaring di tempat tidur untuk sementara waktu. Telapak tangannya menggosok-gosok kepalanya yang masih merasakan rasa sakit yang dalam saat dia berbicara lemah. Tentu tidak ada yang menjawab pertanyaan Xiao Yan di ruang rahasia yang kosong ini. Oleh karena itu, Xiao Yan hanya bisa mengatupkan giginya dan bangkit setelah merengek di tempat tidur untuk sementara waktu. Setelah itu, dia menyilangkan kakinya dan tenggelam dalam pikirannya. Dia memasuki otaknya untuk mencari cahaya keemasan dari sebelumnya. Pikiran Xiao Yan baru saja memasuki otaknya ketika cahaya emas keemasan melintas ke arahnya. Dia melihat sekeliling, hanya untuk mengetahui bahwa pada dasarnya ini adalah dunia yang terbuat dari cahaya berwarna keemasan. Jumlah karakter yang tak terhitung jumlahnya teraglomerasi dari lampu emas dan dicocokkan satu sama lain di ruang kosong di depannya. Akhirnya, mereka memutar dan berbalik, mengatur diri mereka sendiri menjadi tirai cahaya di udara. Karakter berwarna emas besar bersinar dari tirai cahaya, menyebabkan mata Xiao Yan merasa sedikit sakit. Teknik segel dewa di kelas tingkat tinggi. Legenda mengatakan bahwa itu diciptakan dari doudi tertentu pada zaman kuno. Ini memiliki total 5 gaya. Segel gunung terbuka, segel pembatas laut, segel tanah segar, segel penggelaman langit, dan segel dewa kuno. Setiap segel terhubung satu sama lain. Ketika seseorang mencapai penguasaan penuh dari kelima segel, seseorang akan dapat membalikkan laut dan menelan langit dan bumi. Ini sebanding dengan teknik Dou kelas Tian di puncaknya. Namun, seseorang harus berada di kelas Dou Wang untuk berlatih segel ini. Jika tidak, seseorang akan gagal dan menderita kepahitan sendiri. Sungguh nama yang mendominasi. Pikiran Xiao Yan agak kesurupan saat dia membaca beberapa kata besar. Nama setiap segel menyebabkan Xiao Yan merasa kagum dan aura sombong. Sesuatu yang diciptakan oleh seorang doudi ini adalah teknik Dou dengan asal yang paling luar biasa di antara yang dia temui. Lagi, itu membutuhkan kekuatan seseorang untuk mencapai kelas Dou Wang untuk berlatih. Bukankah persyaratan hal ini terlalu tinggi? Xiao Yan segera memukul bibirnya dan menghela nafas ketika dia melihat kalimat terakhir. Teknik Dou yang aneh ini adalah yang pertama dari jenis yang pernah Xiao Yan lihat. Seorang ahli Dou Wang sudah disebut orang yang kuat di benua itu. Namun, di sini, ia baru saja mencapai kualifikasi untuk berlatih.
Tidak heran bahkan Sun Er begitu serius saat itu. Sepertinya ini yang disebut teknik segel dewa, memang luar biasa. Xiao Yan merasakan pemahaman tiba-tiba saat dia mengingat kembali ekspresi serius Sun Er saat itu. Di atas pemahaman mendadaknya, dia juga merasakan emosi yang penuh kasih terhadap gadis itu. Dia dengan begitu mudah menyerahkan teknik tingkat tinggi kelas ini yang cukup untuk membuat para ahli di benua itu tergila-gila padanya. Kasih sayang ini. Namun, mengapa teknik Du ini hanya memiliki kata pengantar singkat seperti itu? Bagaimana cara orang mempraktekannya? Xiao Yan menghela napas lembut di dalam hatinya. Dia mengangkat kepalanya dan bingung saat dia melihat tirai cahaya keemasan. Dia merasakan kabut di kepalanya. Benda ini mungkin kuat, tapi itu terlalu misterius. Itu bahkan tidak menyebutkan sedikit tentang bagaimana cara mempraktekkannya. Tirai cahaya keemasan yang terang tiba-tiba bergetar tepat ketika Xiao Yan merasa bingung. Cahaya keemasan langsung melesat keluar dari hatinya. Cahaya keemasan yang tiba-tiba menyebabkan Xiao Yan terkejut. Namun, dia tidak menghindarinya. Dia tidak percaya bahwa Sun Er akan meninggalkan apapun yang akan membahayakan dirinya. Cahaya keemasan melewati pikiran Xiao Yan. Dalam sekejap, ada sesuatu yang samar-samar tercetak jauh di dalam pikirannya. Xiao Yan perlahan menutup matanya. Arus informasi datang mengerumuni. Xiao Yan membacanya secara detail dan menemukan metode untuk berlatih teknik segel dewa di antara informasi ini. Namun, tampaknya hanya ada metode untuk melatih buka segel gunung dan segel pembalikan laut di dalamnya. Tidak ada catatan dari tanah segel tanah yang tersisa, segel pemakaman langit, dan metode pelatihan segel dewa kuno di dalamnya. Xiao Yan agak tertekan saat dia mempelajari semua informasi. Dia masih gagal menemukan metode pelatihan untuk 3 segel terakhir yang tersisa. Dia hanya bisa menyerah tanpa daya. Tampaknya teknik Do yang Sun Er berikan padanya tidak lengkap. Sama seperti Xiao yang benar-benar memeriksa informasi, ada suara lembut, akrab, indah yang tiba-tiba dan perlahan-lahan dipancarkan di bagian akhir informasi. Suara yang akrab menyebabkan pikiran Xiao Yan gemetar intens. Xiao Yan gege, jika Anda dapat membuka gulungan itu dan mendengarkan pesan saya, Anda seharusnya sudah maju ke Dowang. Hehehe, Sun Er pertama-tama akan memberi selamat pada Xiao Yan gege di sini. Tidak ada banyak waktu, jadi saya tidak bisa meninggalkan terlalu banyak kata. Xiao Yan gege harus mengingat kata-kata Sun Er. Teknik segel dewa adalah salah satu teknik Do yang paling dalam dari klan saya. Sun Er juga belum mendapatkan 3 segel terakhir. Oleh karena itu, saya hanya bisa meninggalkan Xiao Yan gege dengan 2 segel pertama. Mempraktekkan buka segel gunung setidaknya membutuhkan kekuatan seorang Dowang. Adapun membalik segel laut, yang terbaik adalah Anda berlatih hanya setelah Anda mencapai kelas Do Huang. Selain itu, jika Xiao Yan gege belajar teknik buka gunung, berjanjilah pada Sun Er bahwa Anda akan menggunakannya sesedikit mungkin kecuali itu adalah momen yang penting. Teknik segel dewa adalah teknik rahasia yang diturunkan dalam klan saya. Jika itu bocor, maka klan pasti akan mengirim seseorang untuk mengambilnya. Oleh karena itu, Xiao Yan gege harus menggunakannya dengan hati-hati. Selain itu, Xiao Yan gege, Sun Er merindukanmu. Hati-hati. Suara lembut perlahan bergema dalam pikiran Xiao Yan sebelum perlahan menghilang. Pikiran Xiao Yan mulai gemetar karena kalimat terakhir. Gadis cantik itu benar-benar telah melakukan terlalu banyak untuknya. Pikiran Xiao Yan perlahan menarik diri dari kepalanya. Dia perlahan membuka matanya di dalam ruang rahasia. Dia agak linglung saat dia mempelajari gulungan yang rusak di tanah. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya.
Suara gumamannya perlahan terdengar di seluruh ruang rahasia. Sun Er, tunggu aku. Aku pasti akan pergi dan mencarimu. Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan sharingnya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.